Halo Sobat Komsos dimanapun berada, salam sehat. Kita jumpa lagi dalam program podcast Iman Katolik yang disiarkan melalui channel YouTube Komsos Santo Petrus Purwosari. Sudah 2 kali ini program ini tayang untuk membantu umat menghayati masa Prapaskah di tengah pandemi ini. Hari ini di tayangan ketiga kita masih akan bicara mengenai tema yang sama, yaitu tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Sobat Komsos yang terkasih, dalam perjumpaan ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih. Siapa dia? Nah, ini adalah tim pelayanan dari bidang kerikma dan evangelisasi yang seringkali disebut tim pelayanan Formasio Iman Berjenjang. Formasio Iman Berjenjang ini adalah suatu cara pendampingan yang diperkenalkan di Keuskupan Agung Semarang beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2014. Nah, dalam tim pelayanan Iman Berjenjang ini mereka diminta untuk mendampingi kelompok umat sejak usia dini sampai usia lanjut. Nah, yang datang malam hari ini adalah tim pelayanan pendampingan iman usia dini yang nanti akan memperkenalkan diri. Juga ada tim pendampingan iman remaja dan tim pendampingan iman orang muda. Nah, nanti kita akan berkenalan lebih lanjut mengenai pendampingan iman yang diberikan kepada kelompok-kelompok usia ini. Nah, mengapa mereka kita undang malam hari ini? Karena dalam tema APP yang bicara mengenai tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan, ini ada subtema. Satu subtema yang bicara mengenai generasi muda. Subtemanya adalah generasi muda, harapan masa depan gereja. Nah, supaya kita mengenal lebih lanjut apa yang menjadi fokus perhatian dari masing-masing tim ini, mari kita mulai obrolan kita. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Nah, untuk pertama-tama silahkan panjenengan sekalian memperkenalkan diri, dari siapa namanya, lalu dari tim pelayanan apa. Monggo. Ya, mulai dari saya aja ya, ini yang paling awal, paling kecil ya. Dari tim pelayanan ya, PIUT ya, pendampingan iman anak usia dini ya. Nama saya Ginteki, paling nanti adik-adik panggil saya Kak Gin aja, familiarnya. Dari pendampingan iman anak usia dini ya. Terima kasih Mbak Ginteki. Monggo berikutnya. Oke, lanjut ke saya. Nama saya Selviani Ika Srihartati panjangnya. Kemudian saya di sini saya terbiasa dipanggil Mbak Tati. Kemudian saya saat ini sedang mendampingi anak-anak remaja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tati. Monggo Mas. Baik, Sobat Komsos, perkenalkan nama saya Franciscus Kristanto. Biasa dipanggil di gereja itu Pak Kristanto. Nah, di sini saya menemani para OMK atau orang muda Katolik di dalam setiap pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Kris. Jadi teman-teman, malam kita hari ini kedatangan tamu istimewa ini dari tim usia dini, remaja dan orang muda. Nah, mari kita mulai obrolan kita malam hari ini. Nah, tema APP Keuskupan Agung Semarang ini yang sudah tertera di sana, yaitu tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan, ini memiliki subtema. Tadi sudah saya katakan bahwa ada subtema generasi muda, harapan masa depan gereja. Nah, bagaimana kesan tim pelayanan
usia dini, lalu remaja dan orang muda terhadap keberadaan subtema ini. Monggo, siapa dulu yang mau menyampaikan pendapatnya ini? Ya, siapa dulu? Ya, kalau dari saya ya sebagai pendamping anak usia dini, tema kali ini sangat mendukung sekali bagi kami karena memang kami kan fokus mulai dari anak kecil dulu ya, bahkan anak yang ini lebih kecil dari anak usia sekolah minggu, kurang dari 5 tahun. Nah, otomatis ketika tidak hanya fokus di orang dewasa, tapi ketika anak-anak menjadi perhatian juga dalam tema APB, kami sangat terdukung karena anak-anak juga punya pengharapan yang baru juga untuk dilibatkan dalam realisasi nyata konteks kasih Allah kepada sesama dalam bentuk ya berbela rasa, saling membantu sesama. Jadi itu menumbuhkan harapan baru juga bagi anak-anak kita supaya mereka juga menjadi generasi yang penuh kasih, sehat di dalam mental dan pintar dan smart juga. Secara attitude dan etika mereka juga akan terlatih untuk bisa peduli kepada sesama. Intinya kalau dari kami kesannya sangat senang karena kami terdukung untuk bisa mendapatkan esensi pendampingan iman anak di usia dini. Itu sih. Baik, terima kasih Mbak Ginteki. Monggo tim yang lain nanti. Wah, saya terpesona dengan Mbak Ginta ini. Iya. Jawabannya bagus sekali ya. Nah, Nah, kalau saya kesan saya begitu saya membaca tentang generasi muda yang dilibatkan di dalam APP kali ini dengan subtema apa Pak? Generasi Biarkanlah anak-anak muda ya, kepadaku harapan seperti masa itu, depan ya. gereja. Saya senang sekali karena ternyata Uskupan Agung Semarang memiliki perhatian khusus terhadap anak-anak muda kita, dan di sini saatnya kita mendukung mendukung karya mereka. Jadi kita tidak boleh mengabaikan mereka. Ini saatnya kita memberikan perhatian lebih pada anak-anak muda di dalam gereja kita. Akan menjadi luar biasa. Wow. Jadi, terima kasih Mbak Tati. Monggo Mas Kris. Ya, baik, terima kasih. Saya sebagai pendamping OMK tentu sangat senang karena ternyata keuskupan memperhatikan, dan beberapa kali kami dipercaya untuk tidak hanya dikasih tugas jaga parkir atau apa, tetapi beberapa tahun ini kami dipercaya untuk lebih terlibat aktif di dalam pelayanan di paroki, entah sebagai petugas kol, tata laksana, scanner dan sebagainya. Artinya kami diberi tempat, diberi kesempatan untuk pelayanan di gereja, wilayah dan lingkungan. Itu. Terima kasih Mas Kris. Wah, berarti ini tema dari keuskupan ini memang betul-betul menyentuh ya. Jadi tidak hanya menyentuh orang-orang tua, tetapi menyentuh orang-orang yang lebih muda, dari anak-anak, usia dini, remaja, dan kaum muda. Memang harapannya APP kali ini memang semoga bisa menyentuh semua kalangan. Nah, ini yang mau kita lihat berikutnya adalah soal tema generasi muda ini. Tentu generasi muda ini, gereja sadar bahwa generasi muda ini adalah masa depan. Maka gereja ini kemudian menempatkan satu subtema yang mengajak kita semua untuk berpaling pada kaum muda, pada anak-anak, pada remaja. Nah, di dalam subtema ini juga ada bacaan kitab suci yang sangat menarik. Nah, bicara mengenai kitab suci, dalam pertemuan tentang anak-anak muda ini ada cerita tentang Yesus yang meminta murid-muridnya untuk menyambut mereka yang lebih muda. Jadi dalam cerita itu ada Yesus yang didatangi anak-anak, tetapi dilarang oleh murid-muridnya. Anak-anak itu tidak boleh datang. Tapi Yesus malah jangan, biarkan anak-anak itu datang padaku. Nah, dari sudut pandang masing-masing tim pelayanan, bagaimana ini memaknai kitab suci ini? Wah, ini saya mengajak penjenengan semua menafsirkan kitab suci. Mas Kris dulu mungkin. Oh iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Memang menarik kalau kita melihat kisah ini ya. Kisah ini suatu
sesuatu yang sungguh sangat menarik. Bagaimana ada anak kecil yang datang kepada Yesus, tetapi muridnya itu menghalang-halangi, jangan mendekat dengan Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus berkata, jangan halangi mereka. Merekalah yang seperti anak-anak inilah kalau kalian ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Dan benar, kalau kita memperhatikan anak kecil itu, orangnya itu begitu tulus. Artinya, kalau kita mempunyai sifat pelayanan seperti anak kecil itu tidak mempunyai tendensi apapun di dalam setiap pelayanan itu pasti sungguh luar biasa. Nah, hal semacam ini saya kira sesuatu yang bisa kita dapatkan dalam tema bacaan kali ini. Nah, ini yang menarik bagi saya. Mungkin dari teman-teman yang lain beda. Kalau dari saya dulu atau ya, kalau dari sudut pandang saya memaknai kisah ini ya, Mas ya. Di sini saya melihat kalau Yesus itu role model kita kan. Ya, itu yang saat ini kita anut, kita di guru kita deh pokoknya, guru kita. Nah, kalau guru kita bilang dan kita mengaku sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, kalau gurunya bilang biarkanlah anak-anak datang kepadaku, kalau kita nggak nyambut mereka ya itu omong kosong dong ya. Jadi bukan seperti itu kalau kita mengaku menjadi murid-muridnya. Ya di sini saya memaknainya kalau Tuhan sendiri mengatakan biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Oke Tuhan, saya perpanjangan tanganmu, saya seperti itu. Saya akan membantu Tuhan untuk mengumpulkan anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Nah ini yang menjadi tugas kita ya. Kalau sudah datang kepada Tuhan, anak-anak sudah datang, terus kita mau ngapain? Nah di sini nanti banyak sekali yang dapat kita lakukan terhadap anak-anak ini yang datang kepada Tuhan. Jadi kalau Mas Kris tadi memaknainya, ayo anak-anak itu tulus seperti ini, dan kalau kami sudah menyambutnya, gitu Mas Kris. Yeah. Kan kami sudah menyambutnya, terus kita mau ngapain itu, nah nanti kita akan olah bareng-bareng seperti itu. Terima kasih Mbak. Monggo Mbak Kinteki ini. Ya, kalau dari saya memaknai dari Matius itu ya, dari 19 itu, nah ini menggabungkan dari Mas Kris tadi sama Mbak Tati ya. Jadi Mas Kris memandang bahwa anak-anak itu adalah punya kerajaan surga. Nah, sebenarnya maknanya itu bukan kalau yang masuk surga adalah anak-anak itu bukan yang mereka yang kekanak-kanakan itu bukan. Tetapi sifat-sifat yang dimiliki sama anak itu kan kerendahan hati, ketidakbersandarannya mereka pada diri sendiri, kemudian anak-anak yang punya ketulusan gitu kan, itu sifat-sifat yang penting untuk percaya kepada Tuhan. Nah itu yang sebenarnya menjadi teladan bagi orang-orang dewasa juga. Nah seperti yang dibilang sama Mbak Tati tadi adalah fokus kepada orang dewasa. Nah orang dewasa tadi digambarkan di dalam bacaan tersebut adalah orang-orang yang membawa anak-anaknya datang kepada Yesus. Orang dewasa ini kalau dia tidak mempunyai kepercayaan yang tinggi bahwa anak-anak juga berhak mendapatkan kasih Tuhan. Nah, kalau dari orang tua kita yang orang dewasa tidak punya kepercayaan untuk mengajak mereka di dalam hal mendekat kepada Tuhan Yesus, gitu kan? Dari mana anak-anak kita akan mempelajari kasih Kristus? Dari mana anak-anak kita akan belajar tentang Kristus? Nah, makanya maksud dari Tuhan Yesus untuk mengajak anak-anak itu adalah bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah menerima bahwa yang mendapatkan kasih Allah itu tidak hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga mulai dari kecil mereka harus belajar mengenai ajaran Kristus. Wah ini menarik sekali nih. Jadi bacaan kitab suci bisa dimaknai sebegitu dalamnya ya. Jadi bagaimana bacaan itu sungguh menyentuh pada kelompok usia. Nah, Mas Mbak ini bicara mengenai anak-anak kan ini tentu kita tidak lepas dari situasi pandemi yang masih terjadi ya. Selama beberapa tahun ini kita mengalami pandemi dan kemudian ini betul-betul menghantam terutama untuk kehidupan orang-orang generasi berikutnya, terutama anak-anak. Nah, tentang bagaimana pandemi ini berpengaruh tentu panjenengan semua mempunyai pandangan tersendiri tentang bagaimana pandemi ini berpengaruh terutama terhadap pendidikan iman dan pengajaran gereja, entah itu kitab suci
entah itu doa dan sebagainya. Nah, bagaimana panjenengan melihat hal itu? Monggo. Ya. Mbak Kinteki dulu mungkin. Ya, ya kita semua tahu ya, pandemi ini juga sudah memporak-porandakan istilahnya tatanan kehidupan kita. Bagi saya, karena fokus saya pendampingan keiman anak usia dini ya, mental mereka yang harus dijaga. Tapi karena kita juga tidak bisa langsung mendidik atau mendampingi anak-anak kecil, kita fokus juga ke orang tua gitu, orang tua mereka, papa mamanya mereka gitu kan. Jadi ajaran-ajaran tentang iman Katolik itu juga harus benar-benar ditekankan pada orang tua bahwa mereka butuh dari kecil gitu. Nah, nanti kita juga akan share juga beberapa program kami bagaimana nanti mengajak anak-anak juga di dalam mengatasi selama pandemi ini, bagaimana iman mereka juga tetap terjaga, tetapi juga secara mental, kemudian secara kesehatan mereka juga tetap bisa terjaga gitu sih. Oh iya, terima kasih Mbak Kinteki. Monggo Mbak Tati. Pengaruhnya besar sekali tentu saja Pak untuk anak-anak. Sebagai seorang pengajar di sekolah juga saya merasakan hal itu. Tapi kita harus siap. Jadi perubahan apapun, kalau saya sih harus siap. Jadi baik dari segi anak-anak, kemudian dari segi kita sendiri yang memberikan pelayanan itu, kalau saya harus menyesuaikan diri Pak. Jadi kita terus tidak berhenti stuck begitu saja. Pandemi kita tidak bisa berbuat apa-apa, berpangku tangan hanya melihat saja kok begini tidak selesai tidak. Tapi kita harus terus bergerak ya, dengan tentu saja dengan banyak cara supaya kita tetap bisa merangkul mereka supaya tidak meninggalkan kegiatan menggereja terutama. Oke, terima kasih. Mas Kris. Ya, bagi kaum muda tentu pandemi menjadi masalah yang cukup berat ya, tetapi kita tidak bisa berhenti dan menunggu saja, tapi kita tetap harus ada gerakan bagaimana para kaum muda itu tetap bisa berkarya di dalam masa-masa pandemi itu. Contohnya, kemarin saya bersharing dengan teman-teman OMK di suatu wilayah itu, Pak Tris, gimana ini masa pandemi kita tidak bisa berbuat apa-apa, mau buat kegiatan tidak bisa, buat ini tidak bisa. Tetapi saya bersharing, baik kalau memang kita tidak bisa melakukan kegiatan secara offline, kita bisa kok berkarya melalui online. Misalkan kita buat podcast aja yang intinya menarik, misalkan tentang, atau kita buat konten-konten yang menarik lalu kita upload di IG. Nah, nanti itu akan menjadi suatu ternyata OMK itu dalam masa pandemi masih bisa berkarya, entah di dalam pelayanan kita bisa dalam tidak berhenti, kita bisa latihan code, bisa bertemu dengan OMK sertifikat pun bisa kita lakukan melalui via Zoom dan sebagainya. Ini yang kami lakukan selama ini, selama belum bisa offline, kami tetap berkarya walaupun online gitu. Baik, terima kasih Mas Kris. Wah, tampaknya ini yang terdampak berat itu memang yang usia dini ya. Ini anak-anak belum bisa ya. Boleh ke gereja. Kalau remaja dengan OMK itu relatif sudah lebih bisa kumpul, bisa mengadakan kegiatan offline, itu sebenarnya sudah tidak menjadi kendala bagi mereka. Nah, bicara mengenai hal ini, saya mau bertanya ini, apa kiat-kiat yang dimiliki oleh masing-masing tim nantinya yang bisa ditawarkan kepada kelompok usia yang panjenengan layani ini untuk tetap melakukan kegiatan, entah nanti pandemi atau pandemi sudah selesai, itu apa yang sudah direncanakan di dalam kegiatan panjenengan? Monggo Mas Kris dulu mungkin. Baik, menarik sekali. Kebetulan dalam waktu dekat kami tim kerja Piong pendampingan orang muda sudah mengajukan program kerja ke Dewan Paroki.
yaitu kami akan mengumpulkan para pengurus OMK paroki dan pengurus OMK wilayah. Akan kami adakan pembekalan, tapi tidak hanya para pengurusnya, kami juga akan mengundang beberapa pendamping OMK di wilayah atau paling tidak pemerhati OMK. Jadi kegiatan tidak hanya berhenti di paroki, tapi harapannya nanti di wilayah itu semua hidup dan berjalan. Nah, itu akan kami buat dalam pembekalan itu intinya menyiapkan mereka di dalam setiap pelayanan. Kadang-kala kan kita tidak tahu, apalagi ini banyak nih pengurus di wilayah ini, pengurus OMK-nya baru-baru. Apa yang harus saya lakukan? Program kerja apa yang kiranya pas untuk kami lakukan? Nah, ini nanti PR kami untuk menyiapkan materi-materi semacam itu, biar mereka nanti setelah pembekalan tahu harus bagaimana harus melangkah. Dan harapannya gerakannya itu seragam, jadi semua hidup, tidak hanya paroki tapi wilayah itu hidup dan gerakannya itu seragam, jadi enak ke depannya. Nah, ini harapannya, dan ini sudah kita mulai di tingkat wilayah. Saya sudah mulai mengajak mereka untuk kita harus bisa, jangan takut, kita tetap bisa melakukan program-program yang bisa kita rencanakan. Harapannya itu bisa memotivasi orang tua. Jangan ada stigma kalau ikut kegiatan OMK itu tidak ada faedahnya. Nah, itu loh, bagaimana mengubah itu. Nah, saya ingin orang tua itu sudah mulai memperhatikan anaknya supaya mereka mau mendorong untuk ikut kegiatan di OMK. Maka ini perlu persiapan yang khusus di dalam pelatihan nanti, gitu. Pasti. Baik, terima kasih Mas Kris. Monggo Mbak Tati. Kiat-kiatnya kalau saya koordinasi. Saya punya koordinasi yang kuat seperti ini. Jadi saya harus, misalnya kami mempunyai program, saya harus bisa berkoordinasi dengan semuanya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya biasanya kami punya program, kami ada plan A, plan B. Jadi karena anak-anak PIR kan ada yang masih kecil ya Mas ya, OMK kan sudah gede ya. Jadi ada yang diperbolehkan orang tua, kadang enggak. Jadi ada plan A sama plan B Pak. Kalau misalnya kita boleh offline, mari kita bertemu. Tapi kalau kita online, kita mau ngadain acara apa nih? Dan di sini saya mempunyai tim khusus ya. Kami mempunyai grup pendamping tersendiri, dan di situ nanti acara kami itu berkoordinasi terus. Ini sebaiknya bagaimana ya? Nah, kiat-kiatnya seperti itu. Yang penting apa? Satu, tidak berhenti. Jadi ketika paroki mempercayakan program-programnya kepada kami, ya itu kami harus terus bergerak dan harus berani. Kalau kita berhenti dan kita takut, ini tidak jalan dong programnya. Seperti itu. Ini seperti hanya kertas yang hanya tulisan saja. Ini harus kita hidupi. Kita harus melakukan ini. Ini perintah Tuhan langsung loh ini. Ya toh, kita sudah dipercaya loh ini ya. Bagaimana kiat-kiatnya ya tadi. Kalau kami melakukan koordinasi yang kuat dengan berbagai pihak seperti itu. Oh ya, terima kasih Mbak. Monggo Mbak Gita Ki. Ya, sebetulnya benar juga ya tadi yang dibilang sama Mas Dias ya, dari yang anak usia dini itu yang paling kita butuh rumusan atau butuh materi yang paling bagus untuk di situasi seperti ini ya. Karena memang sekarang kan kita kondisinya kan masih harus online, kita belum bisa tatap muka, belum bisa kumpul sekolah minggu gitu kan, belum bisa. Jadi kita untuk saat ini kita sediakan materi-materi yang kita mau sebarkan ke orang tua anak-anak. Nah, materi ini sebenarnya cuma yang simpel-simpel aja. Seperti nanti yang dalam waktu dekat kita akan share untuk video bagaimana cara membuat dasar, bagaimana cara doa Bapak Kami, doa Salam Maria. Jadi basic-basic doa ini akan kita share. Nah, yang kedua kita akan tuju terutama untuk ke orang tua, ke mama papa ini, supaya mereka juga mau mengajak anaknya terus untuk menumbuhkan imannya secara Katolik. Nah, yang ketiga nanti ketika kondisi sudah lumayan cukup bisa kita untuk kondusif untuk bertatap muka, kita akan kunjungi satu-satu dan kita akan cari tahu ke orang tua dan anak kira-kira mau acara seperti apa untuk bisa mengumpulkan anak-anak ini dan kita bisa berbagi dan bagaimana menumbuhkan bahkan iman mereka. Wah, memang ya, jadi
Kalau kita melihat memang yang paling besar tantangannya itu memang anak-anak dan usia dini ya. Kalau remaja, orang muda tadi sudah relatif lebih bebas, tapi yang anak-anak ini masih harus terkungkung ini. Sama kemarin saya kepada Dewan Harian itu juga meminta izin kapan ini anak saya bisa ke gereja. Ini anak saya itu 4 tahun, hampir 4 tahun, dan sejak lahir sampai jadi sejak usia 1 tahun sampai sekarang itu belum pernah masuk gereja lagi. Maka ya memang ini tantangan yang berat untuk anak usia dini. Padahal kita sudah kolaborasi ya, Mas. Nah, Iya. Kita sudah berkolaborasi. nah setiap nanti hari. malah Mbak Kinteki ini bisa minta tolong tim Komsas ini untuk upload materinya. Baik, wah seru sekali ini pembicaraannya. Nah, kita mau kemudian ingin menuju pada puncak dari apa yang perlu kita bicarakan malam hari ini. Nah, bicara mengenai bagaimana kelompok usia yang dilayani, lalu apa yang sudah dilakukan, ini ajakan semacam apa yang ingin disampaikan dari tim usia dini, tim PIR, dan tim orang muda kepada kelompok usia yang dilayani agar bisa menyikapi pandemi yang masih belum selesai. Monggo, Sinten Rumiyin. Ya, dari saya dulu aja ya. Ya, buat adik-adik semua dan terutama untuk papa mama yang mempunyai anak usia dini, jangan takut untuk selalu membawa anak-anaknya untuk selalu menumbuh kembangkan iman Katoliknya ya papa mama. Soalnya kan kita harus ajak mereka dari usia dini ya untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, apalagi untuk sekarang kan belum bisa ke gereja, belum ada sekolah minggu. Nah, kita harapannya nanti dari kami kakak-kakak pendamping akan sediakan materi-materi untuk adik-adik lewat papa mama, supaya nanti juga diteruskan diajarkan sama adik-adik semuanya. Seperti yang perintah Tuhan Yesus ya tadi untuk datanglah anak-anak ya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus juga mewartakan Injil bukan hanya untuk orang dewasa aja, tetapi juga ke anak-anak ya. Itu. Terima kasih Mbak. Monggo. Saya hanya ingin pesan saja untuk kaum muda supaya lebih berani ya, berani dalam arti ayolah kita punya gereja yang punya banyak program kegiatan, berkecimpunglah di situ. Jadi keluarkan talenta kalian yang ada ya, dan kami siap menjadi wadah untuk untuk menampung talenta-talenta kalian. Ayo kita majukan kegiatan yang ada di gereja kita supaya hidup seperti itu. Karena jujur Pak, untuk PER itu kami sudah menyediakan banyak program ya, yang dimana kami sudah menyesuaikan minat dan bakat mereka. Jadi kalau misalnya yang senang nyanyi, silahkan, kami sudah punya kur. Kemudian yang senang berkreasi itu juga kami sebisa mungkin menampung mereka dalam kegiatan rutin seperti itu. Jadi ayo berani, kemudian kita tetap mendukung program-program di gereja kita supaya hidup seperti itu. Terima kasih Mbak. Monggo Mas Kris. Ya, saya berharap para OMK, mari kita jangan takut untuk berkarya. Di masa pandemi kita masih bisa untuk selalu melayani. Dan saya juga berharap kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak usia OMK, mohon izin untuk anak-anaknya ayo diajak untuk berkegiatan di lingkungan wilayah atau paroki. Jangan takut, nanti di masa-masa pandemi ini kita akan menjadi motor penggerak untuk kegiatan yang ada di paroki. Ini harapan kami, OMK pasti bisa. Baik, wah berarti ini sekalian mendorong orang tua untuk jangan takut melibatkan anak-anaknya di OMK, begitu ya Mas ya. Baik, Sobat Komsas yang terkasih, kiranya hari ini pembicaraan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada tim usia dini, remaja dan orang muda yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih karena
dengan obrolan ini semoga bisa membuka wawasan umat bagi karya-karya pendampingan iman yang ada di Paroki Purwosari. Nah, Sobat Komsos yang terkasih, hari ini kita juga ingin mendengarkan beberapa hal yang akan disampaikan oleh tim pelayanan pendampingan iman anak yang hari ini tidak bisa hadir. Mari kita simak video berikut. Selama ini pendampingan iman anak di Paroki Santo Petrus Purwosari dilaksanakan bersamaan dengan perayaan Ekaristi Mingguan yang ketiga, sehingga memang dalam kacamata saya itu bukan seperti pendampingan iman anak, tetapi seperti tempat penitipan anak. Seyogianya mengacu pada tujuan pendampingan iman anak sendiri, pertemuan PIA itu bisa dilaksanakan terpisah dengan perayaan Ekaristi, sehingga orang tua anak dapat turut serta dan dapat berperan aktif menjadi support system utama mendampingi tindak lanjut dari hal-hal konkret yang anak-anak dapatkan selama berdinamika dalam pendampingan iman anak. Karena pendidikan formal di sekolah masih sangat terbatas, maka kami selaku tim pendampingan iman anak juga belum terlalu banyak berani untuk mengajak anak-anak berdinamika di gereja. Maka harapan kami tentu untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah, pendampingan iman anak tetap bisa dilaksanakan meski tidak terpusat di gereja untuk menjaga jumlah anak yang berkerumun. Jadi mungkin bisa diadakan di wilayah-wilayah karena pertemuan pendampingan iman anak melalui media maya menurut kami itu kurang tepat karena anak-anak baik untuk diajak berdinamika secara langsung. Ajakan yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak adalah tetap menaati protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa berdoa, tetap sekolah meskipun nggak bisa ketemu teman-teman atau bapak guru langsung di sekolah. Tapi dalam hal lain mungkin saya lebih menghimbau sebetulnya ke orang tua bahwa saat ini peran pendampingan iman anak sungguh hanya terfokus pada orang tua, karena baik kami selaku tim pendampingan iman anak yang ada di gereja maupun guru-guru yang ada di sekolah mempunyai keterbatasan untuk turut serta mendampingi iman anak-anak. Maka untuk orang tua saya rasa harus berperan aktif dengan mengajak anak-anak misalnya untuk membaca kitab suci atau mengajak anak-anak untuk misa online atau menyaksikan dan terlibat dalam pertemuan-pertemuan PIA yang diadakan oleh mereka yang memang punya fasilitas untuk mengadakan secara online. Nah, terima kasih Sobat Komsos semua yang sudah menyimak obrolan pada hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke sebanyak-banyaknya teman untuk acara di channel YouTube Komsos Santo Petrus Purwosari Solo. Dan jangan lupa, belajar mengenai iman adalah belajar seumur hidup, dari lahir sampai mati. Berkat dan